Surat Ar-Rahman itu tazkirah, ingat peringatan-peringatan supaya kita sadar. Hei, sadarlah kamu, Allah mengancam mujrimun. Hei, sadarlah kamu, alam ini akan hancur, alam bersifat fana. Sikap kita selama hidup ini akan kita pertanggungjawabkan, akan digugat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah awal kajian kita ba'da Ramadan, di bulan Syawal. Maka insyaallah kajian kita pada malam ini sebagai pembukaan, maka kita harus buka dengan Al-Quran di antara adab majelis ilmu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita ambil kajian kita surat Ar-Rahman, di mana surat ini sidang jemaah yang dirahmati Allah berjumlah surat ini turun di Makkah kecuali satu ayat, yaitu ayat ke-29. Seluruh ayatnya turun di Mekah kecuali satu yang turun di Madinah, yaitu ayat ke-29, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n. Ini menurut ulama turun di Mekah, turun di Madinah. Sementara 77 ayat itu turun di Mekah. Itu pendapat jumhur ulama. Jadi suratnya Makkiyah, turun setelah surat Al-Furqan, yaitu urutan turunnya ke-43. Susunan di mushaf surat ke-55. Ya, susunan di mushaf yaitu ke-55, urutan peristiwa turun ke-43, yaitu setelah surat Al-Furqan. Dan surat ini sidang jemaah dirahmati Allah, jumlah ayatnya 78, jumlah kalimatnya 351 kalimat, jumlah hurufnya 1636 huruf. Ya, jadi jumlah ayatnya 78 ayat, jumlah kalimatnya 351 kalimat, jumlah hurufnya 1636. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu jumlahnya yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Jadi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu 31. Ini catatan bagi kita sedang jemaah dirahmati Allah tentang data-data surat ini. Surat ini sedang jemaah dirahmati Allah termasuk surat yang awal-awal, artinya urutan ke-43 periodisasi turunnya. Hamba Allah yang dirahmati Allah, surat ini punya fadilah-fadilah, kelebihan surat ini. Yang pertama, ketika Nabi sholat subuh di dekat pohon kurma bin Nakhlah, dia membaca surat ini, surat Ar-Rahman.
Kemudian lewat sekelompok jin di dekat Nabi, maka tersentuh jin ini mendengar surat Ar-Rahman dibaca. Akhirnya jin itu beriman. Jadi sidang yang dirahmati Allah, ketika surat Ar-Rahman dibaca, jin tersentuh dan beriman. Di antara fadilah surat Ar-Rahman. Kemudian sidang yang dirahmati Allah, apabila surat ini dibacakan kepada seseorang yang belum beriman, di antaranya ketika itu Qasim bin Asim Al-Munkari mengatakan bahwa Nabi membacakan kepadaku surat Ar-Rahman, kemudian ulang untukku, katanya, ulang lagi. Maka diulang 3 kali. Maka dia berkata, sesungguhnya ini sangat indah sekali. Surah Ar-Rahman itu memang indah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan tentang jin beriman dengan surah Ar-Rahman itu dalam riwayat wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabah faqara alaihim surat Ar-Rahman. Nabi keluar bersama sahabat-sahabat kepada menemui sahabat-sahabat, dibacakan oleh Nabi surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Fasakatu, maka sahabat diam. Faqal, Nabi berkata, mali arakum sakatu, kenapa kalian ini diam saja? Kata Nabi, kenapa kalian terdiam? Laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin, sungguh aku telah membacakan surat ini, surah Ar-Rahman ini kepada jin, yaitu di malam jin. Fakanu ahsanu mardudan minkum, respon mereka lebih baik daripada kalian. Mereka responnya lebih baik daripada kalian. Kullama ataitu ala qaulihi subhanahu, ketika bacaanku sampai kepada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, qalu, jin mengatakan la syai'im min ni'amika rabbina naqzib. Jin ketika itu langsung menanggapi, tidak satu pun dari nikmatmu yang pantas kami dustai ya Allah. Itu kata jin. Falakal hamd, maka falakal hamd, untuk engkau ya Allah kalimat alhamdulillah. Itu kata Nabi, respon jin ketika didengarkan dibacakan oleh Nabi surat Ar-Rahman dari awal ya sampai akhir. Nah, maka Nabi mengatakan pada sahabat, kenapa kalian ini responnya lebih dingin daripada jin? Padahal surat ini kubacakan kepada jin di tengah malam jin. Maka ketika itu mereka mengatakan, ketika ku sampai pada bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka mereka menjawab, merespon, ya Allah, tidak satu nikmat pun yang pantas kami dustakan. Falakal hamd, maka artinya kami tidak mau mendustakan apapun kalimat apa nikmatmu ya Allah, maka segala puji bagimu ya Allah. Sidang yang dirahmati Allah, ini surat termasuk surat yang pertama kali dibacakan secara terang-terangan di hadapan kafir Quraisy. Ini merupakan termasuk dakwah terang-terangan, yaitu di mana ketika itu Ibnu Mas'ud, sahabat, ketika itu sedang dimana rahmat Allah, Nabi berkata, ya, ma sami'tu Quraisyan hadzal Qur'an, ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an tujharu biqat, faman rajulun yusami'uhum iya. Ini Quran ini apa? Quraisy belum pernah mendengar Quran satupun. Siapa di antara kalian
yang mau memperdengarkan ayat ini kepada Quraisy. Maka ketika itu Ibnu Mas'ud mengatakan, ana, saya ya Rasulullah. Faqalu nakhsa alaik. Maka sahabat-sahabat mengatakan, kami khawatir terhadapmu wahai Ibnu Mas'ud. Kenapa sidang jemaah? Karena Ibnu Mas'ud itu badannya kecil. Ibnu Mas'ud itu badannya ketek. Rendah loh. Ya artinya sebidang tambuh lah. Ya kan? Ketika ditanya oleh Nabi, sianan kabarani memperdengarkan Quran ke kafir Quraisy. Quraisy belum mendengar Quran lain. Nah menunjuk itu ana, saya Ibnu Mas'ud. Begitu mantapnya mental Ibnu Mas'ud. Ya nak, kondak ada sabu hitam, sabu iko segala macam untuk anak-anakmu mental ciut. Apa nilainya? Ibnu Mas'ud, ana, saya. Faqalu nakhsa alaik. Sahabat berkata, janganlah Ibnu Mas'ud, khawatir kami kepada engkau, terhadap engkau. Innama nuridu rajulan lahu asiratun yamna'una. Kami butuh orang-orang yang yang kuat, yang bisa membantu mengamankan dia. Fa'aba, kecil Nabi cari orang dan mendampinginya. Fa'aba, Ibnu Mas'ud tak. Enggannya biarlah bos orang saya. Kau nak mantap. Ya nak, biasa orang awak. Kalau suruh hanya bos orang saya kau. Dah boleh berkawan ke kau. Ajarlah saya nuria. Kalau ikut, tolong kau sesama dampingi Mas'ud. Tak bisa biar bos orang. Itu nak mantap. Maka Ibnu Mas'ud kau dipuji oleh Nabi ketika jatuh ada memanjat pohon kayu randah, jatuh patah kakinya. Galak digalak sahabat-sahabat yang lain. Randah setelah patah kakinya. Apa kata Nabi? Kalau ditimbang betis Ibnu Mas'ud dengan dunia dan isinya, maka lebih hebat nilai betis Ibnu Mas'ud. Itu paralu mental Ibnu Mas'ud kau kan. Ya nak? Aku badan gadang, hilang. Ini mental rupanya bukan perlu. Sila zaman rahmati Allah. Summa qama 'indal maqam. Kemudian dia pergi ke dekat Ka'bah. Faqala Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dibacanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tumada rafi'an biha sautoh. Kemudian ditinggi-tinggi suaranya, karen-karen bacaannya. Wa Quraisy fi andiyatiha fata'amalu. Quraisy ketika itu mendengar suaranya diangkat, mencaliakkannya sadonya. Langsung Quraisy menjawab, oh iya baik, siapa macam itu. Waqalu, dia berkata, ma yaqulu ibnu Abdun, ini yang baca ini anak-anak atau budak? Qalu huwa yaqulu alladhi yaz'amu Muhammad annahu unzila alaih. Dia membaca yang diklaimnya ayat yang turun kepada Muhammad. Summa darabu, kemudian dikeroyoknya. Dikeroyok Ibnu Mas'ud hatta asaru fi wajhi, sehingga bangkak-bangkak mukanya, babak belur mukanya. Wa fi hadzal dalil, ini dalil surat ini turun di Mekah. Dalil surat ini turun di Mekah karena kisahnya dibacakan oleh Ibnu Mas'ud di Mekah dekat Ka'bah. Nah, sidang yang rahmat Allah, banyak lagi keterangan surat ini juga tentang Ibnu Mas'ud. Jadi sidang yang rahmat Allah, ini luar biasa tentang mental Ibnu Mas'ud di dalam mensyiarkan ajaran Islam. Itu luar biasa ya. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah, kandungannya apa saja surat ini sedang dirahmati Allah? Ada 4 perkara di dalam surat ini.
Ayat 1 sampai 25 bicara tentang khalqul insan, penciptaan manusia. Ar-Rahman, apa lagi? Khalaqal. Jadi selanjutnya rahmat ya Allah bicara tentang nikmat pertama. Nikmat pertama itu sudah zaman rahmat ya Allah, khalaqal insan. Terus sebelumnya allamahul bayan. Jadi diciptakan manusia. Ini nikmat pertama ini. Setelah itu dikasih ilmu. Allamahul bayan. Ini susunan ayatnya di nomor 2, ini nomor 3. Ya, di antara nikmat-nikmat. Surat ini membeberkan semua nikmat yang kita terima secara rinci, dunia dan akhirat. Kita ini hidup memang tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya rahmati Allah, ditundukkannya seluruh makhluk untuk kita, ditaklukkan difasilitasi dengan makhluk-makhluk yang banyak. Pertama kita dulu diciptakan kita, kemudian Allamul Bayan dilengkapi dengan SDM kita, kemudian dikasih fasilitas. Apa itu selanjutnya rahmati Allah? Makhluk, fasilitas barran, daratan dan lautan. Apa lagi? Laut dan darat. Dikasih daratan, dikasih lautan. Barran, ini sama dengan barri. Ya, daratan, bariyaman. Ya, bariyaman itu dasar bahasanya bahasa Arab tuh. Bari artinya apa? Daratan, aman, damai, sentosa, loh jenawi. Ya nah, aman, bari aman, tumangko bariyaman. Dilapau batu kalejo piyaman. Artinya samananya bariyaman. Mangko orang piyaman kok banyak bahasa Arab sini. Sini mana rahmat bahran. Ada gelombang sehingga bisa kita berlayar. Ada angin. Ada gelombang, ada angin. Sehingga sini mana rahmat ya Allah, arah air itu bisa saja yang di bawah tidak searah dengan di atas. Itu semua sebuah fasilitas untuk berlayar, berjalan, transportasi. Kemudian dikasih halalkan isi lautnya. Saya ini berpakaian seperti ini, tadi ku ambo pariso kesehatan. Nggak gantung mereka. Sawana mo kato sapatah tu nama jadi tadi itu. Sidang jemaah rahmati Allah. Kemudian udara, kawakib, planet dan bintang, semua dibaca itu nikmat, itu semuanya punya hikmah. Sidang jemaah rahmati Allah. Aflak, planet, ya, ini diantaranya Allah atur ini, tundukkan buat kita, sehingga planet yang banyak ini, bintang segala macam ini tidak bertubrukan, semua pada porsinya, semua pada porsinya. Coba bayangkan, itu tidak mungkin. Oh, alam tercipta dengan sendirinya, gaya ateis.
Ya nak, kalau begitu mungkin posisi bintang bulan segala macam kau berantakan. Ya nak, tapi lo teratur itu. Tahu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau sempat matahari itu sekian kilo turun ke bawah mendekat ke bumi Indonesia kok, ndak ada lah, awak pun lo panggang saudanya. Ya nak, aku ya saudanya. Mulai rambut yo kari tiang sana. Kau kawan luluri rambut yo kah? Mulai kari tiang rambut kah? Mulai barasok. Tegangan tinggi lagi. Kemudian tensi tinggi sadonya. Ya nak. Jadi saya cuma rahmat ya Allah, itu semua teratur ini. Laut ada aturannya. Daratan ada aturannya, sehingga ada angin darat, ada angin laut. Semua ada aturan. Sidang jemaah ada aturan semuanya. Udara ada aturan. Coba kalau tatuka udara malam nanange, udara siang dan dingin, baca dah coba lah. Awak kalau lo udara ange, awak kakarajo, so udara dingin. Jadi saya ada rahmat, semua ada aturan. Bintangnya berapa banyak, tidak berbenturan. Ya nak, kalau ada misalkan bintang kau busuk, tidak berfungsi lah anunya, gravitasinya, jatuh hanya mempempok ke bawah, hampan yang lah itu. Ya nak, ngeri adanya. Sidangnya mana? Aflak, planet juga seperti itu. Semuanya diatur ini. Ya nak, jadi jangan sampai nanti, maka disikoko dalil bumi bule. Dalil bumi bule. Tidak ada bumi datar. Turut kaji lain. Benang orang kamu orang. 4. Insan tentang manusia sebagai mukallaf. Setelah Allah jelaskan ini, manusia diciptakan, manusia dikasih ilmu. Al-Bayan itu apa? Al-Quran. Al-Bayan apa? Al-Quran, kasih ilmu. Al-Hadis, dikasih ilmu, diutus Rasul. Nah, setelah dikasih ilmu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian diberikan semua fasilitas ini. Ya nak, terbukti kalau dulu perjalanan itu perjalanan darat, perjalanan laut, perjalanan air. Nah, carilah dulu di ma surau-surau tak, tapi ayat sebenarnya. Di ma pasal tak, tapi ayat sebenarnya. Sebab transportasi air dulu. Coba kalau tidak ada air, payah berjalan kaki, sidang jemaah. Oh, di Mentawai sekarang terasa. Enak, katiko ayat kadang sanangnya manu pakai sungai. Enak, pakai sampan. Coba ayat karyang, apa ya, jalan kaki lah. Itu sidang jemaah rahmat Allah. Nah, kemudian setelah diterangkan ini semua nikmat, ada pesan untuk tanggung jawab sebagai manusia mukallaf. Insan mukallaf. Mukallaf. Mukallaf itu artinya dibebani tugas kemanusiaan, tugas-tugas ibadah. Ya. Untuk apa? Manusia iqamatul adil. Ketika Allah membuat bumi itu seimbang, semua beraturan, maka untuk sesuai dengan aturan itu manusia harus melaksanakan keadilan menurut keadilan Allah. Soalnya apa? Awak kalau kait jo alam ko. Ketika awak melaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka berbenturanlah keadilan versi awak dan versi Allah. Akhirnya sesuai dengan yang situasi situasi keadaan sistem alam yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Dak klop yang membuat aturan semua keadaan ini Allah Subhanahu wa taala. Tiba di awak cara awak. Dak klop. Sementara awak bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jemaah rahmat Allah. Mendirikan keadilan, menegakkan keadilan, wal mizan.
Kenapa semuanya mesti mizan? Mizan ditimbang dengan adil, pakai timbangan. Karena segala sesuatu yang ditimbang dengan tidak benar akan hancur. Contohnya ini satu benda. Kalau timbang mereka jatuh enggak? Harus ditimbang. Samonya ambo memang masalah menimbang secara batu ko mang niko kera jombo. Ya. Kalau lah model iko lah pandai menimbang, ala bisa apa kok? Itu kan? Itu sudah cuma. Kalau kenapa mizan? Keadilan sesuai aturan, menyikapinya harus sesuai timbangan. Kalau sesuatu timbang tanpa mizan, maka dia akan waqi', kata ulama. Waqi' itu jatuh hancur, babak belur. Maka harus pakai mizan. Nah, sila teman dan rahmat ya Allah, ini dia pesan-pesan di antara pesan-pesan ayat 1 sampai 21. Setelah itu sila teman dan rahmat ya Allah, setelah diperintahkan manusia menegakkan keadilan dan berlaku benar, berlaku jujur, berlaku mizan, maka ketika zaman rahmat Allah diberi manusia janji pahala, yaitu as-sawab wal iqab, pahala, balasan pahala dan azab. Wal iqab, akan ketika manusia tidak sama dia, kalau dia menegakkan keadilan dia dapat pahala. Kalau dia tidak menegakkan keadilan dia dapat iqabnya. Iqab itu balasan azab. Jadi saya mana rahmat Allah, ini penting. Ini pesan surat Ar-Rahman 1 sampai 25. Setelah bicara manusia, fasilitas dan tuntutan manusia sebagai ahli ibadah, maka masuk ayat 26 sampai 45. Ancaman al-wa'du lil mujrimin, ancaman kepada mujrimin, orang-orang pelaku kejahatan, kriminalis. Apakah sama kriminalis versi manusia dengan kriminalis versi Allah? Jadi yang mau kasihnya siapa? Penjahat versi Allah, bukan penjahat versi manusia. Kalau apa bedanya? Ada bedanya. Ada dan sama, ada dan berbeda. Penjahat versi Allah, penyimpangan dalam tinjauan akidah, itu tidak diurus oleh negara. Maka mujrimun, penjahat-penjahat, ancaman kepada para penjahat versi Allah dan Rasul. Jadi jemaah, kalau gini kok apa undang-undang keluar petang ibu? Ya nak, orang berzina pun petugas keamanan, kalau antara nombor 2 itu tidak ada yang merasa dirugikan, tidak bisanya orang kok. Ya nak, kalau suka sama suka, aman. Kalau salah satu memakia, baru aja. Waktu tunggu-tunggunya memakia, kena keluarnya berdua nama memakia lah. 4 nyawa dia. Nah, silakan ada rahmat Allah, mujrim.
ancaman azab kepada mujrimun, penjahat. Terus nanti pesan apa? Allah mengingatkan tentang fana'ul alam, hancurnya dunia ini. Dunia akan hancur. Dunia ini sementara. Alam yang kita tempati fana, kita yang menempati juga fana. Disadarkan oleh Allah. Ini semuanya tazkirah. Surat Ar-Rahman itu tazkirah, ingat peringatan-peringatan supaya kita sadar. Hei, sadarlah kamu, Allah mengancam mujrimun. Hei, sadarlah kamu, alam ini akan hancur. Alam bersifat fana. Ya, sidang jemaah rahmati Allah bicara tentang ahwalun nas. Macam-macam kondisi manusia fil mahsyar, di padang mahsyar. Diterangkan bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar. Ini bicara manusia dihidupkan, dibekali ilmu, diberikan fasilitas alam. Ini bicara tentang kau setelah mati ada ancaman azab kalau hidupmu tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan siapa? Aturan Allah. Kemudian ingat, bumi yang kau tempati itu akan fana. Kamu akan berakhir. Kamu nggak usah lupa diri. Terus masuk kepada nanti kamu akan memasuki padang mahsyar. Di sini ada kondisi-kondisi di padang mahsyar. Ya. Sidang jemaah rahmati Allah. Nanti soal anis zunub, pertanyaan tentang dosa. Nanti kita masuk ayat pada pertemuan berikutnya. Ini ringkasan kandungannya. Ada yang ditanya tentang dosanya diminta pertanggungjawaban. Ada juga yang tidak. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, gugatan tentang dosa, perkara dosa. Nah, jadi hidup ini tidak gratis ternyata. Sikap kita selama hidup ini akan kita pertanggungjawabkan, akan digugat Allah Subhanahu wa taala. Soal anis zunub. Lisan jemaah rahmati Allah. Nanti semua kita akan ditayang ulang dosa kita, akan dipertanyakan kenapa kamu buat, kita beralasan, kemudian tangan kita jadi saksi, kulit kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi. Saksinya kita batang tubuh kita. Ini yang mengerikan. Kalau saksi orang lain awak tuduhnya hanya pajakonya irizenya kok. Enak. Kok saksinya awak mana? Anggota tubuh kita jadi saksi. Di hari ketika tangan dan kakimu bersaksi. Atau gawat ini. Enak. Nah, ada orang lain bersaksi, awak juga. Diri awak, jasad awak jadi saksi. Bahkan digugat, kau ambo bapa guna untuk dosa. Nah, ini dahsyat sidang jemaah rahmati Allah. Ya. Setelah itu sidang jemaah sedang padang mahsyar. Ini padang mahsyar. Ini pertanggungjawaban dosa. Di mana? Di padang mahsyar. Terus adabu jahannam. Apa? Masuk kepada tahap berikutnya. Adab jahannam. Ini sedang jemaah rahmati Allah. Ini masuk kepada peringatan. Satu sisi bagaimana setelah kematian. Iko nikmat, disebut nikmat sadonyo. Nikmat. Makan menikmati oke. Mensyukuri.
kalau antum menerima nikmat yang dibacakan sehingga dengan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Allah mana lagi yang kalian dustakan. Kata ahli tafsir, setiap kalimat itu diulang, maka maksud nikmat itu berbeda setiap kalimat itu. Maksudnya kembali kepada nikmat yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Ya, nah, jadi selanjutnya rahmat ya Allah. Nah, setelah ini proses ini fasilitas, ini pertanggungjawaban, Masuk kepada poin ketiga, ayat 46 sampai 61. Nah, perkara apa ini? Pertama, al-jannatain. Ada orang yang sukses dia, ini jahanam, ini dua sorga. Fa'ama man khafa maqama rabbih, wa nahan nafsa 'anil hawa. Sidang jemaah rahmati Allah, sorga, sifat diterangkan dalam ayat itu tentang indahnya sorga, sifat-sifat nikmat, ada bidadarinya, luar biasa. Maka apa-apa cok baca tu supaya terbayang sarugu tu dia awak. Ya nak baca ulang-ulang tu. Sifat nikmat diterangkan, bagaimana ciri-ciri nikmat. Sifat ahli sorga, man wahwa man khafa maqama rabbih. Sifatnya itu sangat maqama rabbih, takut kepada Allah. Sifat ahli sorga itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terang dadanya, yasrah sudurahu. Tadi ini sifat sorga, sifat nikmat dalam surga. Kemudian sifat penghuninya, ya, yasrah sudurahu. Ya, dadanya terang beriman. Ya, dadanya bersih terang beriman. Nah, itu penting kita bawa berapa sifat-sifat itu. Terus nanti orang ini ketika nampak nikmat Allah Subhanahu wa taala, menangis dia. Taqirru uyunuh. Diceritakan dalam ayat nanti dia akan menangis bahagia. Nah, ini antara sidangnya yang global kandungan surat, ya. Jadi selanjutnya yang keempat, yang ketiga tentang sorga, sifat nikmat dalam sorga diterangkan dalam surat itu. Kemudian sifat penghuninya, dia takut kepada Allah, dia mengendalikan hawa nafsunya, dan dadanya terang bersinar. Artinya hatinya tidak ada penyakit hati, ya, hatinya bersih, ya. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menemui Allah dengan hati yang bersih. Apa sih hati itu lain? Allah tu berang kau orang, kenapa berang tu? Tidak. Kini kau akrab, permudah hubungan baik orang sadonya. Ya, hindari berang-berang kau orang. Yang berikut yang keempat, 62 sampai 78. Ini kandungan surat, ya. Hari ini sampai kandungan surat saja dulu. Ya, nanti baru tadabbur per ayat. Tentang ahlul yamin, sorga ahlul yamin. Ahlul yamin itu siapa itu? Orang yang menerima catatan dari tangan
kanan. Dapat rapor surga. Ahlul yamin dapat rapor surga. Catatan akidah, catatan ibadah, catatan syariah, catatan akhlak, luar biasa semuanya. Luar biasa. Sukses. Ya, ahlul yamin. Kemudian diterangkan juga sifat nikmat. Ya. Ahlul yamin. Jadi ahlul naim ini sifatnya ini nanti untuk insya Allah mayoritas umat Islam, jumhur ahlul iman. Sifat ini ahlul yamin ini sifat mayoritas orang beriman. Sifat mayoritas orang beriman. Diberikan janji kepada mereka di surga nanti, ya, yaitu al-khudrah, al-khudrawat, mata air, uyunul miyah, al-fakihah, buah-buahan, buah-buahan surga, dan lain-lain, bidadari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini cerita tentang apa bedanya? Ini manusia diingatkan tentang nikmat yang Allah siapkan untuk dia di dunia. Setelah itu diperintahkan mereka dengan nikmat ini untuk menjadi ahli takwa, berlaku adil, segala macam berbuat baik. Maka dijelaskan ancaman nanti di padang mahsyar bagi orang-orang yang tidak seperti itu. Kemudian sidang jemaah rahmati Allah, ini orang beriman yang khusus dapat surga. Ini orang yang beriman sidang jemaah yang umum, yang surga dapat surga juga. Jadi orang beriman itu ada yang spesial, ada yang umum. Nah, inilah dua cerita untuk ahli surga. Dan ini gambaran nanti di padang mahsyar. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam surat Ar-Rahman, ya, sebagai tazkirah. Fungsi Ar-Rahman itu sebagai tazkirah. Maka tadi dibacakan kan, ini semua dari ayat 1 sampai 3 Quran, kemudian bayan itu tentang SDM yang harus kita jadikan SDM kita. Kemudian diterangkan fasilitas hidup, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Diletakkan matahari untuk siang, bulan untuk malam. Coba bayangkan itu. Coba tertukar. Kalau siang terbit bulan, kalau malam terbit matahari. Apa kira? Nah, bintang-bintang dan pohon-pohon itu ya sujud keduanya itu kepada Allah. Nanawa bakal ngarengkang jo. Malangit, kemudian langit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian diletakkan keseimbangan mizan. Ala tatrau fil mizan. Nah, ini syariat fikih ini. Jangan kalian menyalahi dalam menimbang. Nah, sidang yang dirahmati Allah, ini namanya tadabbur ayatnya. Nanti kita bicara tentang tadabbur ayat.